Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para habaib, seluruhnya yang sangat saya muliakan dan saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat. Wabil khusus dumateng Ki Azaim ingkang sangat kawula hormati lan kawula taati. Alhamdulillah, malam hari ini untuk pertama kalinya Ki Azaim saya bisa berbicara tentang Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Ini pun sangat memberanikan diri, Kiai, karena panjang riwayatnya. Tapi permintaan dari beliau adalah tentang risalah lambang Nahdlatul Ulama. Jadi saya cuma sedikit menjelaskan, menceritakan tentang risalah lambang Nahdlatul Ulama itu saja. Berbicara tentang lambang Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu lahir namanya dulu. Jadi sebelum ada gambarnya, Nahdlatul Ulama itu sudah lahir, tapi namanya dulu dengan nama Nahdlatul Ulama. Tapi sebelumnya itu terjadi perdebatan tentang nama Nahdlatul Ulama itu. Mulai dari Jam'iyah Ulama, Nuhudul Ulama, sampai Nahdlatul Ulama. Dan itu bertempat di dalamnya Kiai Ridwan Abdullah. Karena itu permintaan Mbah Hasyim. Ketika setelah Mbah Hasyim menerima isyarah dari Syekhona Khalil saking Mbah Khalil, akhirnya beliau kedatangan 3 orang, ngapunten, yaitu Kiai Wahab, Kiai Mas Alwi, dan Kiai Ridwan, mohon izin untuk mendirikan organisasi ulama. Akhirnya gaung bersambut, tapi Mbah Hasyim memberikan syarat harus mengundang ulama se-Nusantara. Yang itu baru terlaksana tahun 1926. Bertepatan dengan 1 tahun wafatnya Mbah Khalil. Singkat setelah Nahdlatul Ulama itu berdiri, menjelang muktamar kedua tahun 1927, beliau bertiga dipanggil oleh Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Ridwan, dan Mbah Mas Alwi. Dan perlu panjenengan ketahui bahwa nama Nahdlatul Ulama itu adalah atas usulan dari Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz, yang ngapunten fotone jarang kepasang, soalnya pancene mboten wonten fotone. Ada cuman 1 ketemunya itu. Beliau adalah yang mengusulkan nama Nahdlatul Ulama itu dan yang diterima oleh Mbah Hasyim pada saat itu, di saat pertemuan di dalamnya Kiai Ridwan Abdullah. Menjelang muktamar kedua, beliau bertiga dipanggil oleh Mbah Hasyim. Mbah Hasyim meminta dibuatkan simbol. Minta dibuatkan simbol
yang itu bukan cuman sekedar simbol, yang akhirnya tugas itu jatuh kepada Kiai Ridwan Abdullah. Cuman ada syaratnya, bukan cuman sekedar menggambar begitu saja. Syarat yang pertama, tidak boleh mencontoh gambar yang sudah ada. Syarat yang kedua, harus haibah. Lah itu yang akhirnya membuat Kiai Ridwan Abdullah sampai melaksanakan sholat istikharah. Karena berkali-kali beliau istilahnya membuat sketch untuk gambarnya itu tidak sesuai dengan syarat yang diminta oleh Mbah Hasyim, yaitu haibah. Apa itu haibah? Ma huwa haibah wa ma adraka ma haibah. Yang dimaksud haibah oleh Mbah Hasyim itu adalah bahwa simbol itu nanti sepanjang masa tidak ketinggalan zaman. Dan simbol itu tidak seperti gambar yang kuno. Jadi istilah sekarang itu up to date, selalu mengikuti zaman. Itu yang akhirnya meminta Kiai Ridwan untuk sholat istikharah. Lah di tengah sholat istikharah itulah, setelah sholat istikharah dan beliau wiritan, di tengah-tengah itulah beliau mendapatkan isyarah itu dengan istilah, ngapunten kalau katanya orang Surabaya, tidur sejenak atau keseliyut. Disitulah beliau melihat di langit itu ada bumi dikelilingi bintang 9, dan bintang yang paling atas itu besar, warnanya kuning keemasan semua. Setelah selesai, beliau sadar dari tidur sejenak itu tadi, langsung ngambil kertas dan di-sketch secara sederhana. Setelah itu melanjutkan wiritannya tadi setelah sholat istikharah itu sampai menjelang subuh. Ada waktu jeda menjelang sholat subuh, beliau istirahat. Dan beliau tidak mimpi apa-apa pada saat itu. Jadi kalau yang di buku-buku itu, biasanya di buku ke-NU-an itu bahwa simbol Nahdlatul Ulama itu hasil mimpi Kiai Ridwan, ngapunten Kiai Zaim, saya kira itu kurang tepat. Dan itu saya diprotes oleh Al-Mahfurlah Kiai Maimun Zubair. Jangan ditulis hasil mimpi Kiai Ridwan. Sebab kalau simbol Nahdlatul Ulama itu hasil mimpi Kiai Ridwan, saya tidak yakin Nahdlatul Ulama akan sebesar ini. Sebab mimpi itu tidak bisa ditasarrufkan ke dunia syariat. Itu Mbah Kiai Maimun Zubair. Singkat mawon, setelah gambar itu selesai, akhirnya ditunjukkan kepada Kiai Hasyim bersama dengan Kiai Wahab. Yang jawab Kiai Hasyim adalah, iki gambarmu dewe Ridwan, ini gambarmu sendiri Ridwan. Beliau mengaku, sanes Kiai, bukan Kiai, ini bukan gambar saya, tapi ini hasil istikharah saya yang saya gambar. Lah ini kalau hasil istikharah mau aku percaya. Ya sudah, aku setuju ini sebagai simbolnya Nahdlatul Ulama. Cuman tolong simbol ini konsultasikan ke Kiai Nawawi Sidogiri. Bawa ke Kiai Nawawi Sidogiri. Sampaikan salam saya, katakan bahwa saya sudah menyetujui ini sebagai simbolnya Nahdlatul Ulama. Akhirnya dibawa oleh Kiai Ridwan sama Kiai Wahab ke Kiai Nawawi Sidogiri.
Sampai di sana pertanyaannya hampir sama. Bahwa kalau itu hasil dari gambarnya Kiai Ridwan sendiri, Kiai Nawawi juga tidak percaya. Tapi kalau hasil istikharah yang itu digambar oleh Kiai Ridwan, Kiai Nawawi juga percaya seperti Kiai Hasyim. Katanya Kiai Nawawi, karena Kiai Hasyim sudah setuju, saya pun setuju ini sebagai simbolnya Nahdlatul Ulama. Tapi saya titip, lah titipannya ini loh ya. Saya titip ayat ini kalau dibuat gambar itu jadinya seperti apa, saya enggak ngerti. Akhirnya oleh Kiai Ridwan, nggih sampun nopo ayat ini, ya apa ayatnya itu? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi Kiai Nawawi Sidogiri, Kiai Mas Nawawi Sidogiri itu juga ikut andil dalam penciptaan lambang Nahdlatul Ulama yang akhirnya dibuat oleh Kiai Ridwan. Wa'tasimu itu sebagai tampar, tali tampar. Lah di sini seperti apa yang disampaikan oleh beliau-beliaunya yang di depan tadi, bahwa yang lebih diutamakan di Nahdlatul Ulama itu adalah persatuan. Apa yang disampaikan oleh Gus Fahmi tadi, bila Nahdlatul Ulama ini bersatu, tidak akan sulit untuk memilih pemimpin. Tapi yang ngapunten Gus, sampai sekarang tidak pernah bersatu Gus. Tidak pernah bersatu. Mungkin kalau Nahdlatul Ulama ini bersatu, Israel itu pensiun Gus. Justru yang membuat asik itu kalau tidak bersatu Gus. Jadi wonten cerita akhirnya. Kalau bersatu cepat kiamat mangke Gus. Selesai sudah. Lah itu setelah akhirnya gambar itu selesai, singkat mawon gambar itu selesai, ditunjukkan kepada Mbah Hasyim menjelang muktamar kedua, 2 hari menjelang muktamar kedua, ditunjukkan ke Mbah Hasyim, dibuka oleh Mbah Hasyim. Cirios abah kulo dugi abah yai kulo, dibuka ten gene meja, di meja itu oleh Mbah Hasyim, mular Mbah Hasyim, nangis Mbah Hasyim. Langsung Mbah Hasyim niku ngangkat tangan ndonga, sing intine doanya Mbah Hasyim itu meminta kepada Allah bahwa Nahdlatul Ulama ini sampai kiamat ada di Indonesia. Itu doa Mbah Hasyim ketika membuka simbol lambang Nahdlatul Ulama pertama kali. Dan setelah itu dipasang di muktamar itu, Mbah Hasyim minta untuk ditutup tirai karena yang meresmikan Gubernmen Belanda, dan akhirnya juga sama ditutup tirai juga. Ketika Gubernmen Belanda membuka tirai itu untuk meresmikan, tidak jadi meresmikan Gubernmen Belanda itu karena menanyakan arti dari simbol Nahdlatul Ulama itu. Sedangkan ngapunten pada saat itu belum ada yang siap arti dari lambang Nahdlatul Ulama itu. Mbah Hasyim juga belum siap. Akhirnya dipanggillah yang namanya Kiai Wahab. Wahab, naik kamu ke podium. Artikan lambang itu. Nggih ngapunten Kiai, kula mboten melu gambar, saya tidak ikut gambar, mboten ngerti arti ini. Itu kan gambarnya Kiai Ridwan. Di mana Ridwan? Di dapur. Karena pada saat muktamar beliau sebagai wakil ketua panitia bagian konsumsi yang ngeladeni para kiai ini tadi. Panggil Ridwan, suruh ke sini. Datang Mbak Wahab ke Kang Duan, kalau manggil itu Kang Duan.
Kang Duan, sampean dikengken ngarteni lambang, kengken munggaten kene lah. Ya ndak bisa orang dulu. Ki Hasim nyuruh saya itu tidak pakai arti, suruh bikin simbolnya saja, ya saya buatkan simbolnya saja. Saya tidak berani mengartikan. Perkara arti apa katanya? Ya Hasim. Akhirnya ditunggu lama ndak keluar-keluar. Mbah Hasim ikut nyusul ke dapur meminta Kiai Ridwan untuk artikan simbol yang sudah kamu gambari. Mohon maaf pangapunten Kiai, panjenengan ngengken dalem, panjenengan menyuruh saya untuk membuat simbol itu tanpa panjenengan menyuruh mengartikan. Perkawis arti, perkara arti monggo panjenengan sendiri yang gak iso Ridwan, ndak bisa Ridwan, dipaksa betul. Langge mboten pantes, ndak pantes memang orang pakaiannya juru masak kok disuruh naik ke podium. Akhirnya dipaksa. Jasnya Kiai Mas Alwi itu dilepas, dipakaikan ke Kiai Ridwan. Sorbannya ke Mbah Wahab itu dipakaikan ke Kiai Ridwan, didorong naik maju. Akhirnya terpaksa beliau menjelaskan arti dari simbol itu. Ngapunten, mohon maaf, hampir 2,5 jam beliau menjelaskan itu. Setelah turun selesai, akhirnya Gubernur Belanda mau meresmikan itu. Karena apa? Arti dari lambang itu tidak ada unsur perlawanan terhadap Belanda. Akhirnya mau meresmikan. Itu Kiai Ridwan langsung dirangkul sama Mbah Hasim. Terima kasih Ridwan, itu tadi kalau bukan kamu ndak akan bisa. Lo itu ngaku Kiai Ridwan. Mohon maaf Kiai Hasim, ngapunten. Itu tadi bukan saya. Saya itu tahunya assalamualaikum awal, assalamualaikum turun. Tengah-tengah itu saya ngomong apa, saya tidak tahu. Saya tidak ngerti. Loh, ini loh bahayanya Nahdlatul Ulama. Untungnya ada notulen. Termasuk Kiai Asnawi Kudus yang menjadi notulen. Dan Kiai Asnawi Kudus langsung bertanya kepada Kiai Ridwan, Ridwan, apa bener kok kowe mau cerita koyok ngene? Apa betul kamu tadi cerita kayak begini? Lah kalau mboten ngertos ngian. Gak, iki tak tulis, ini saya tulis katanya Kiai Asnawi Kudus. Bahwa kamu menerangkan tadi tali tampar itu adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu. Betul, leres. Niku titipane Kiai Nawawi Sidogiri. Lah, jumlah lilitan tali tampar. Tali tampar ini kalau ada lilitannya. Lilitan tali tampar itu jumlahnya 99 sesuai dengan Asmaul Husna. Loh, kalau saya tadi bicara kayak loh ini tak tulis. Oleh karena itu setelah Kiai Ridwan menjelaskan itu, di muktamar itu Mbah Hasim membuat komisi khusus membahas tentang lambang Nahdlatul Ulama itu disesuaikan dengan konun asasi yang sudah dibikin oleh Mbah Hasim. Akhirnya nyambung. Dan resmi setelah itu simbol Nahdlatul Ulama itu adalah yang sampai sekarang bisa panjenengan nikmati. Terakhir yang lebih penting bagi warga Nahdlatul Ulama. Tadi sudah disampaikan oleh Gus Fahmi. Bahkan ngapunten, kalau kita di Nahdlatul Ulama ini digaransi oleh para muassis. Kita digaransi oleh Mbah Hasim
tadi yang sudah disampaikan, bahwa siapa saja yang mau ngurusi NU dianggap santrinya Mbah Hasyim dan didoakan meninggalnya husnul khotimah. Lah garansi ini bisa rusak. Panjenengan beli mobil itu ada garansinya? Enggak ada kan? Garansinya bisa rusak selama garansi itu akan rusak kalau sampeyan memakai spare part mobil itu tidak sesuai dengan yang ada di katalog, yang ada di buku panjenengan beli mobil. Sama di Nahdlatul Ulama pun juga kayak begitu. Garansi yang diberikan oleh para muassis Nahdlatul Ulama ini akan gugur kalau sampeyan memakai di luar apa yang sudah digariskan oleh para muassis Nahdlatul Ulama. Dan Mbah Hasyim menyampaikan kayak begitu niku mboten cuma sekedar ngomong, tidak cuma sekedar bicara. Saya yakin beliau sudah memprediksikan suatu saat nanti NU akan mengalami zaman yang kayak begini. Makanya yang disampaikan oleh Mbah Hasyim, yang difatwakan oleh Mbah Hasyim, sopo gelem ngurusi NU. Niku mboten cuma sekedar anu mawon. Itu menunjukkan bahwa Mbah Hasyim sudah mengetahui bahwa suatu saat NU akan mengalami kayak begini. Kenapa kok bukan sopo sing gelem dadi pengurus NU? Lah dari situ kita harus tahu bahwa Mbah Hasyim sudah memprediksikan bahwa nanti NU akan mengalami zaman pengurus itu tidak ngurusi NU tapi dadi urusane NU lan urusane pengurus. Kalau saya melihatnya dari situ. Dan ini akan gugur garansi. Lah nek garansi iki gugur mlebu swarga delek dalan dhewe. Padahal kita ngapunten. Saya masih ingat betul. Saya dengar sendiri. Ki As'ad Syamsul Arifi tegas kalau untuk urusan itu. Terutama kepada santri Salafiyah Syafi'iyah. Santri Salafiyah Syafi'iyah besok kalau tidak berjuang di Nahdlatul Ulama, jangan harap ketemu saya di akhirat. Ki As'ad nih. Santri Salafiyah Syafi'iyah, jangan permainkan Nahdlatul Ulama. Dan jangan main-main di Nahdlatul Ulama. Kalau kalian bisa kayak begitu, insya Allah kalian akan ketemu saya nanti di akhirat. Loh ini jaminan, ini jaminan dari Ki As'ad. Jadi kalau ada santri Salafiyah Syafi'iyah atau alumni Salafiyah Syafi'iyah yang itu main-main di Nahdlatul Ulama, mempermainkan Nahdlatul Ulama, ya nun sewu, jangan harap bertemu Ki As'ad di akhirat nanti. Apa yang diwasiatkan Kyai Ridwan pun juga sama. Kalau tidak mempunyai hati ikhlas, jangan jadi pengurus NU. Cukup jadi orang NU saja. Karena apa? Karena kalau kita jadi pengurus NU tidak mempunyai keikhlasan dari hati nurani, bukan bagaimana kita akan menghidupkan Nahdlatul Ulama, tapi kita akan mencari hidup di Nahdlatul Ulama. Itu wasiat dari Kyai Ridwan Abdullah. Jadi semoga kita sebagai warga NU bisa mewarisi akhlak dan suri tauladan dari beliau-beliau para muassis Nahdlatul Ulama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.